Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi tadi sore ada seseorang yang berada di Tanah Suci. Beliau ini telah melaksanakan ibadah haji dan beliau banyak menanyakan mengenai badal haji. Dengan adanya beberapa pertanyaan itu, akhirnya di sini saya akan membuatkan videonya. Agar apa? Yang pertama tujuannya adalah mengedukasi Bapak Ibu di dalam menyuruh orang agar betul-betul dilaksanakan, agar betul-betul sah dan jelas sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya ketika orang tersebut melaksanakan badal hajinya. Itu ya. Jadi mengenai badal haji ini ada beberapa persyaratan. Ya. Orang tersebut boleh dan bisa membadal hajikan. Yang pertama jelas seorang muslim. Yang kedua, orang tersebut pernah haji. Harus pernah melaksanakan ibadah haji. Baru boleh dia membadal hajikan orang lain. Itu ya. Di antaranya itu. Nah, kemudian bagi yang menyuruh, maksudnya yang ingin menyuruh orang tersebut juga harus memiliki hal-hal yang perlu diteliti terhadap orang yang akan kita suruh. Yang pertama yaitu orangnya betul-betul pernah melaksanakan ibadah haji. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua orangnya jujur. Jujur dalam segala hal. Kita harus tahu orang itu jujur. Kemudian yang ketiga orangnya yang amanah. Kenapa harus amanah? Kan kita akan mengamanahi dia agar bisa membadalkan keluarga kita, misalnya orang tua dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu orang tersebut harus memiliki keilmuan mengenai manasik haji. Kalau orang tersebut pernah haji umpamanya, kemudian orangnya itu juga diragukan kejujuran dan kesungguhannya, serta diragukan orang itu bakalnya amanah dan tidak, bahkan ragu dengan keilmuannya, supaya dipikir kembali, dipikir ulang. Kira-kira siapa yang cocok saya amanahi untuk membadal umrohkan orang tua saya, umpama seperti itu. Nah, ini semua adalah supaya menghindari dengan adanya orang-orang yang sekiranya memanfaatkan agar dia mendapatkan keuntungan yang besar. Karena yang namanya badal haji ini jelas seseorang itu kan mengeluarkan uang yang besar. Nah, dengan adanya penjelasan ini berarti tadi kalau kita ingin menyuruh orang supaya ada beberapa kriteria yang memang perlu kita lihat dulu orangnya. Jangan sampai kita asal nyuruh. Bahkan gara-gara teman udah gini, umpamanya kita nggak jelas siapa yang akan kita suruh dan lain sebagainya. Dan saya sangat-sangat menyarankan kalau ingin membadal hajikan orang tua, supaya betul-betul di dalam pelaksanaannya sungguh-sungguh, tulus ridho di dalam melaksanakannya, memang baiknya adalah anak-anaknya. Itu yang memang lebih baiknya dibandingkan kita menyuruh orang lain. Hanya saja syaratnya jelas anaknya harus pernah haji. Nah, kemudian bagaimana caranya? Umpamanya tadi orang tuanya itu pada saat hidupnya itu hartanya cukup banyak tapi dia belum sempat melaksanakan ibadah haji. Keburu meninggal umpamanya. Nah, caranya, ini saran Abah itu adalah sebelum dibagi hartanya, dibagi waris,
supaya dipisahkan terlebih dahulu untuk biaya badal haji. Syukur-syukur nanti ya, yang membadalkannya itu adalah cari keluarga yang sudah pernah haji. Ya, kemudian ya, siapkan uang dari harta peninggalan orang tuanya itu untuk biaya badal haji. Nah itu ya, mungkin lebih baiknya seperti itu agar betul-betul dilaksanakan. Ya, menghindari dari yang namanya penipuan, menghindari dari orang-orang yang memanfaatkan dengan keadaan ini. Ya, namanya badal haji ini kan uang besar, tuh ya. Nah, kemudian umpama ada yang bertanya, Abah, berapa sih ancer-ancer badal haji itu biayanya? Nah, kebetulan Abah tempo hari juga ada yang bertanya ke Abah itu, Abah bisa nggak membadal hajikan keluarga saya? Nah, karena Abah ini memang tidak membuka atau tidak menerima badal haji, ya Abah sampaikan bahwa memang tidak menerima. Ya. Nah, dikhawatirkan kalau dia salah orang, ya, tidak kenal dan lain sebagainya, akhirnya diterima saja, bayar, kemudian nanti tahu dikerjakan apa tidak. Nah, ini harus betul-betul hati-hati, ya. Hati-hati, harus betul-betul tahu orangnya kira-kira mengerjakan apa tidak. Tahu nggak dia cara-caranya? Pernah haji apa tidak? Ya, karena ini urusan ibadah. Nah, kemudian ya, berapa kira-kira idealnya kalau kita ingin membadal hajikan keluarga kita? Nah, umumnya ya, yang mengerjakan badal haji itu biasanya yang mukim di Mekah. Orangnya kan ada orang Indonesia juga yang pada mukim di Mekah. Ya, hanya saja ya, sepengetahuan Abah ini ya insya Allah ya, kalau umpama ingin haji, kita umpama warga sana pernah haji kemudian ingin haji, ya kabarnya insya Allah harus beli tasreh haji. Dan biayanya itu insya Allah sekitar ya minimal 8 juta lah. Ya, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, apa berapa lah gitu ya. Nah, berarti kan ya harus mengeluarkan biaya untuk beli tasreh. Kemudian ya, dia harus punya uang pegangan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena yang namanya ibadah haji itu kan ya bukan sehari 2 hari. Ya, kurang lebih sekitar mungkin ya 6 hari insya Allah ya. Dari mulai tanggal 8, ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Belum lagi dia melaksanakan umrohnya. Kan biasanya yang membadal hajikan itu kan mukimnya di sana berarti kan hajinya haji ifrad. Ya kurang lebih butuh waktu sekitar 7 hari. Nah berarti kan itu butuh biaya. Ya di samping itu jelas ya orang tersebut ya karena dia sudah bersusah payah melaksanakan badal haji ya ada yang namanya uang lelahnya, uang jerih payahnya dan lain sebagainya. Nah, dari kesimpulan yang tadi, ya, idealnya memang diperkirakan insya Allah antara 20 sampai 25 juta. Adapun umpama ada yang menawarkan, sini sama saya saja tuh, murah cuma 8 juta atau 10 juta. Nah, ini perlu kehati-hatian. Ya. Apakah betul dikerjakan? Pertama. Ya. Yang keduanya, ya, bagaimana cara dia di dalam mengerjakannya? Sedangkan kan untuk saat ini yang namanya haji ini ada beberapa persyaratan. Walaupun dia mukim di sana. Ya, ada katanya, ya bukan katanya, maksudnya menurut informasinya itu harus beli tasreh agar bisa masuk ke Arafah dan lain sebagainya. Itu ya. Berarti kan itu mengeluarkan biaya. Ya. Nah, di samping itu jelas ya, kalau kita ingin menyuruh orang, ya alangkah baiknya harus tahu dulu. Tadi yang disebutkan karakternya seperti apa, jujur, ya harus jujur, harus amanah, harus juga dia mengetahui bagaimana caranya manasik haji itu. Jadi tidak sembarangan, karena dikhawatirkan salah di dalam pelaksanaannya ya nanti tidak sah. Nah itu. Nah kemudian apa yang sekiranya kalau kita umpamanya ingin menyuruh orang, prakteknya seperti apa, Abah? Oke. Saya umpamakan saja, umpamanya saya itu menyuruh seseorang ingin membadal umrohkan orang tua saya. Ini umpamanya. Berarti apa yang harus dikerjakan orang tersebut? Berarti orang tersebut mengerjakan yang namanya badal haji, tapi hajinya yaitu haji ifrad. Nah,
Caranya bagaimana? Caranya pada saat tanggal 8 Zulhijjah, dia mempersiapkan diri untuk mandi janabat. Kemudian sholat 2 rakaat. Nah, kemudian melafadzkan niat badal umrohnya, badal hajinya. Dan itu dilaksanakan karena dia mukim di situ, tinggal di situ, berarti bermikot di situ. Maksudnya dari tempat tinggalnya. Ya, mikotnya dari rumahnya atau dari hotelnya tempat dia tinggal. Tadi ingat ya? Pertama mandi janabat, kemudian ya siap-siap untuk pakai pakaian ihram, ya. Kemudian apa? Kemudian niatkan di dalam hatinya ingin melaksanakan badal haji. Ya, untuk siapa? Kemudian ucapkan. Ya, ucapannya labbaik Allahumma hajjan an titik-titik. Titik-titiknya itu disebutkan. Nah, kemudian silahkan berangkat. Ya, bisa ke Mina, kemudian ke Arafah. Ini tanggal 8 ya, tanggal 8 Zulhijjah. Bisa juga langsung ke Arafah. Nah, untuk apa di sana? Untuk wukuf. Tanggal 9. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah wukuf di Arafah, kemudian ke Musdalifah. Ya, kemudian setelah itu ke Mina untuk melempar jumroh dan lain sebagainya. Kesimpulannya laksanakan ya tuntunan atau urutan haji itu sampai selesai. Ya, sampai tawaf ifadah, sampai selesai semua. Nah, hanya saja karena diamanahi oleh orang, Abah menyarankan pada saat niat di mikot, kan diucapkan tuh, ya ada ucapannya, ada lafadznya. Umpamanya berarti kan labbaik Allahumma hajjan an aminah umpama. Itu supaya divideokan sebagai penyaksian, sebagai bukti bahwa dia melaksanakan dari mulai awal. Nah, kirim ke yang menyuruh. Nah, kemudian pada saat berada di Mina, kalau umpama berangkat ke Mina dulu, kalau langsung ke Arafah, ya silahkan. Alhamdulillah, saat ini saya berada di Arafah. Jadi harus ada pembuktiannya. Ya. Ya. Pada saat wukuf di Arafah, juga buatlah video. Alhamdulillah saya saat ini berada di Arafah. Karena kan kalau niat tadi di mikot, pada saat di rumah. Jadi saat di Arafah itu adalah sedang mengerjakan tahapan-tahapan haji. Nah, kemudian juga pada saat di Musdalifah, pada saat mabit, silahkan divideokan, kirim ke yang nyuruh. Kemudian pada saat melempar jumroh, pada saat tahallul, ya. Kemudian ya, pada saat melempar jumroh, pada hari tasyrik, pada saat tawaf ifadah, pada saat sa'i. Nah, semua itu diusahakan dibuat video pendek untuk penyaksian sebagai bukti bahwa dia melaksanakan tugasnya. Nah, setelah selesai melaksanakan rangkaian haji, ya, orang yang membadal hajikan ini berarti dia melaksanakan besoknya pada saat tanggal 14 Zulhijjah sudah bisa melaksanakan umroh. Pergi ke Tan'im, tapi diusahakan mandi janabat dulu karena sunahnya seperti itu. Dari rumah mandi janabat kemudian pergi ke Tan'im. Di Tan'im sholat 2 rakaat. Nah, kemudian dari situ niatkan umroh. Ya, labbaik Allahumma umrotan an siapa? Karena kan ya, mewakilkan, maksudnya sedang membadal umrohkan. Ya. Karena rangkaian ibadah haji ifrad ini kan haji dulu baru umroh. Nah, setelah itu kemudian berangkatlah menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf. Kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, diusahakan ada pembuktiannya berupa video walaupun pendek. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang yang menyuruh itu betul-betul merasa senang. Merasa betul-betul bahwa amanahnya itu dikerjakan. Adapun umpamanya seseorang itu disuruh umpamanya, ya amal soleh tolong ini badal hajikan orang tua saya. Kemudian dia tidak memvideokan dan sebagainya, ya memang ini perlu dipertanyakan. Betul tidak dikerjakan. Nah, untuk itu, ya, dengan adanya penjelasan ini,
Bapak Ibu sebelum nyuruh orang itu harus selektif. Ada beberapa kriteria yang memang ya, harus dimiliki oleh orang tersebut. Jangan asal kita nyuruh, dikhawatirkan. Ya, pertama khawatir, kita harus hati-hati boleh. Kalau nuduh kan tidak boleh. Hati-hati, dikhawatirkan ada modus-modus tertentu. Namanya orang kan, ya, bisa saja ada yang memanfaatkan. Ya. Kemudian juga kalau kita hati-hati kan berharap betul-betul dikerjakan. Ya. Nah, ini hanya sebagai edukasi saja. Jadi harapan saya ya mudah-mudahan ya, pada saat Bapak Ibu ya menyuruh orang untuk mengerjakan tadi badal hajinya ya mudah-mudahan dilaksanakan. Harapannya seperti itu. Hanya saja ya tadi memang harus selektif ya. Orangnya yang jujur, pernah haji, yang amanah, kemudian juga mengerti, paham betul bagaimana cara membadal hajikan. Jangan kita memilih orang-orang yang memang tidak jelas. Ya. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini ya Bapak Ibu lebih paham lagi mengenai badal haji. Nah, adapun umpama ingin membadal umrohkan, nah itu pun sama ya. Membadal umrohkan juga harus selektif. Ya, siapa kira-kira orang yang amanah yang bisa melaksanakan tugasnya untuk membadal umrohkan, ya. Apabila video Abah ini bermanfaat, ya silahkan. Ya. Yang belum subscribe, ya silahkan diklik subscribe supaya tadi di dalam video-video Abah ini nanti akan muncul kalau Abah membuat video-video dan ratingnya itu bisa menjadi naik, ya. Jadi kita saling membantu. Di samping itu juga ini insya Allah hajian ini kan sudah selesai. Ya, bagi Bapak Ibu yang ada niatan ingin umroh, nah insya Allah Abah ini akan membawa rombongan di bulan Oktober selama 12 hari. Monggo seatnya masih tersedia. Ya. Jadi waktunya ini kan ada sekitar 3 bulan lebih ya untuk mempersiapkan persiapannya, bikin paspornya dan lain sebagainya. Karena kalau persiapannya panjang itu kan jadi lebih baik lagi. Ya, belum lagi nanti manasiknya dan lain sebagainya, ya. Monggo yang ingin bergabung, ingin umroh bareng Abah, dan untuk umroh di bulan Oktober ini, Abah ini bukan hanya mengajar saja, tapi langsung turun tangan praktek langsung, ikut bareng dengan jamaah-jamaah umroh insya Allah, dan di sana juga untuk masalah ibadahnya langsung ditangani sendiri sama Abah, sama istri insya Allah seperti itu. Ya, silahkan nanti bisa menghubungi admin untuk bisa mendaftar. Ya, nanti insya Allah akan dibuatkan nomor WA-nya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.